Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai perjalanan pendidikan nasional dan sejarah kurikulum di Indonesia. Tonton sampai akhir ya. Pada masa kolonial, yakni pada abad ke-17 hingga ke-20 Masehi, pendidikan formal sudah diperkenalkan oleh penjajah Belanda, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak elit Belanda dan Indonesia. Sedangkan untuk sekolah pribumi itu masih sangat terbatas dan kurikulumnya berfokus pada keterampilan dasar dan penguasaan bahasa Belanda. Pada masa pergerakan nasional, yaitu pada awal abad ke-20, mulai muncullah sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi nasionalis seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah. Nah, pada masa ini, pendidikan dijadikan alat juang untuk memajukan kesadaran nasionalis dan identitas bangsa. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan, yakni pada tahun 1945, pendidikan dijadikan prioritas untuk mencerdaskan bangsa. Nah, pada masa ini mulai diberlakukan sistem pendidikan nasional dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, pada era reformasi, yakni pada tahun 1998 hingga saat ini, pendidikan di Indonesia semakin terbuka dengan desentralisasi pengelolaan dan peningkatan akses. Penekanan pada pendidikan karakter, teknologi, dan peningkatan kualitas pengajaran menjadi fokus utama pada masa ini. Nah teman-teman, itulah perjalanan pendidikan nasional dari zaman kolonial hingga saat ini. Selanjutnya yuk disimak bersama mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, pada kurikulum ini dia berfokus pada pembentukan karakter bangsa dan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan penekanan pada pendidikan umum. Kurikulum 1952 memiliki sifat yang lebih terstruktur dan mengutamakan pendidikan dasar. Selain itu, kurikulum ini juga menekankan pada pendidikan agama dan kewarganegaraan. Kurikulum 1964 hadir dengan tujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Kurikulum ini memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dengan memadukan pengetahuan umum dan keterampilan. Kurikulum 1968 menekankan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan relevansi dengan kebutuhan industri, serta pengembangan karakter siswa. Kurikulum 1975 berfokus pada pendidikan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat. Kurikulum 1984 menekankan pada sistem pengajaran yang lebih terstruktur, mata pelajaran wajib dan pilihan, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kurikulum 1994 memperkenalkan paradigma baru dalam pendidikan. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa dan integrasi antara teori serta praktek. Kurikulum 2004 atau yang kita kenal dengan KTM
SD diluncurkan dengan penekanan pada pendekatan tematik. Nah, kurikulum ini dirancang untuk mendukung pembelajaran aktif dan interaktif serta meningkatkan kreativitas siswa. Kurikulum 2013 diperkenalkan dengan fokus pada penguatan karakter dan kompetensi. Kurikulum ini mengedepankan pendekatan saintifik dan integrasi antar mata pelajaran. Kurikulum 2020 atau yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal. Nah, hal ini merupakan upaya untuk menjadikan pendidikan lebih relevan dan berdampak. Dari kurikulum pertama hingga kurikulum saat ini, kita bisa melihat perjalanan panjang dengan tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Nah, teman-teman, gimana nih? Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana perjalanan pendidikan nasional dan sejarah kurikulum di Indonesia? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya ya.